Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur pada kesempatan hari ini, untuk yang pertama kalinya saya hadir di sini, dan alhamdulillah saya tidak tersesat ya, karena baru pertama. Dan saya memang harus menghafal Google Map-nya, dan alhamdulillah tepat Google Map-nya. Jadi tadi waktu dari rumah ke sini tidak perlu buka Google Map lagi. Alhamdulillah. Dan perkenalkan, saya Budi Jaya Putra, saya temannya Pak Amiruddin ya. Sebetulnya minggu kemarin beliau minta saya untuk ke sini, tapi saya masih dalam perjalanan, jadi saya tidak bisa mengisi, dan baru kali ini bisa ke sini. Saya dari Gedong Kiwo, tapi aslinya dari Palembang, Prabu Mulih. PMP. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian Masjid Al-Mutakin, ya semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa seperti nama masjidnya. Dan saya senang sekali kalau subuh ramai itu, senang sekali karena tanda kemakmuran dan kemajuan umat itu adalah di subuhnya, bukan di sholat Jumat ya. Karena kalau sholat Jumat itu ya biasanya hanya kewajiban ketok wong Islam karena sholat Jumat, ketok jadi orang Islam karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau sholat subuh sudah ramai, maka dipastikan sesungguhnya dia dijauhkan dari sifat orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu bukan hanya 3 hal yang sebagaimana disampaikan Nabi, tapi termasuk bagaimana sholat isya dan sholat subuhnya. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kita haturkan salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya itu tentang Sirah Nabawi. Ya, tapi pada kesempatan pertama ini kita hanya muqaddimah dulu. Apa yang dimaksud dengan Sirah Nabawi? Kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawi? Nah, ini seperti itu. Jangan sampai nanti kita sudah masuk ke materi Sirah Nabawi, nanti kita malah bingung ngapain belajar ini. Itu seperti itu. Maka perlu adanya muqaddimah. Ya. Ibnu Khaldun itu mengarang kitab muqaddimah juga, tebalnya 1000 halaman lebih. Ya, itu baru muqaddimahnya. Ini luar biasa sekali ya. Kita kalau mendengar muqaddimah itu seolah-olah pendek, ya, padahal panjang sekali. Ya, dan kalau membaca buku, orang Indonesia itu paling malas membaca kata pengantar. Paling malas baca kata pengantar. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman tentang isi buku. Saya selaku dosen sering sekali mendapati teman-teman akademisi juga memprotes sebuah buku. Sudah panjang lebar dia protes, saya tanya, sudah baca pengantarnya belum? Belum. Nah, itu kesalahannya. Di pengantarnya tertulis, ini hanya sebuah tulisan kecil, tidak terlalu mendalam. Nah, itu. Jadi wajar bukunya tidak mendalam. Karena diprotes oleh teman saya, bukunya kok kurang luas, kurang mendalam. Sudah dikatakan oleh penulisnya bahwa buku ini tidak terlalu mendalam, hanya permukaannya saja. Nah, jadi yang sering salah siapa? Pembaca. Sama seperti kalau pengajian, ada ustadz hobinya marah-marah, padahal tidak marah, karena dia orang Sumatera. Makanya waktu pengajian kenal dulu ustadznya siapa. Nah, kan begitu. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mengenal orang itu penting. Muqaddimah itu penting. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah bilang saya dari Sumatera ya. Nanti kalau suaranya kenceng itu bukan marah ya. Nah, itu bawaan sambal dari sana. Ya, sambalado. Kalau dengan saya itu santai, enggak usah tegang.
Ya, itu santai saja. Yang pertama, apa itu siroh? Nah, ini penting ya. Siroh itu apa? Apa nama orang atau seperti apa? Kita sering sekali dengan istilah-istilah itu tidak paham. Yang penting ngaji aja. Ngaji apa? Siroh Nabawi. Apa itu siroh? Ya pokoknya siroh lah, itu serah. Nah, ini. Jadi ilmu pokok itu tidak boleh dipakai. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah sekali pokok ya, kecuali dengan anak. Pokok kamu harus makan. Nah, itu urusan dengan keluarga ya. Baik, apa itu siroh? Sirotun itu dalam bahasa Arab berasal dari kata saro. Ya, kalau saro itu bahasa Palembang itu susah. Ya, kalau bahasa Palembang aku lagi saro, itu artinya susah. Tapi dalam bahasa saro itu artinya apa? Jalan. Ya, jalan. Jadi siroh berarti perjalanan. Jadi kalau kita sambung dengan siroh Nabawi berarti perjalanan hidup Nabi. Nah, itu seperti itu. Jadi ada sebuah mahfudzat berbunyi begini Bapak Ibu. Man saro 'ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai atau berhasil. Apa maksudnya? Ketika kita berjalan itu sesuai dengan aturan, maka kita akan sampai kepada tujuan. Sama seperti kita ingin mencintai Nabi. Kita kan sering ya bilang ya, saya cinta Rasulullah. Ditanya nama ibunya siapa? Siapa ya? Nama bapaknya siapa? Siapa ya? Nah, itu bagaimana bisa mencintai Rasul tapi tidak kenal ayah ibunya? Lahirnya di mana? Pokoknya di bumi. Ah, itu gimana itu? Ya. Tahun berapa? Katanya gajah-gajah itu. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita itu ingin mencintai seorang, mesti kita harus kenal. Ya. Kita harus kenal. Maka dalam sebuah proses sebuah pernikahan ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Ya. Bohong kita kalau mengatakan saya cinta Rasul, tapi nggak kenal Rasul itu siapa. Yang ada apa? Penasaran. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan tidak kenal Nabi, tapi cuma dapat info tentang kemuliaan Nabi. Maka yang muncul apa? Penasaran. Ya, Nabi itu seperti apa yang disebut dengan Nabi itu? Yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah itu seperti apa? Nah, ini penting. Jadi jangan pernah kita menyatakan sudah mencintai Nabi, tapi kita tidak kenal Nabi. Ya minimal kita dapat dari pengajian-pengajian. Saya cinta Nabi, tapi nggak pernah datang pengajian. Bohong. Betul Pak Ibu, itu bohong itu. Ya. Saya mengikuti sunnah Nabi. Dapat dari mana kamu bisa mengikuti sunnah Nabi? Dari YouTube. Nah, selesai hidupnya kalau dari YouTube itu. Ya. Kalau pengajinya tidak dipotong-potong, masih alhamdulillah. Tapi kalau cuma dipotong-potong, jadi ayam potong. Iya betul. Nah ini, jadi mengenal itu bukan sepotong-sepotong. Sama seperti orang mengenal Islam. Aku cinta Islam. Tapi ketika Islam melarang, tidak mau. Karena dia mengenal Islam itu seperti orang buta. Nah, hanya mendengar saja. Maka seharusnya masjid-masjid yang ada di Indonesia ini harusnya penuh. Kenapa? Kalau memang mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gimana bilang cinta kalau dipanggil gak datang? Betul gak? Kan lucu itu. Bilang cinta dipanggil tidak datang. Bapak Ibu pernah pacaran belum? Sudah ya? Udah alumni pernikahan toh? Kalau dipanggil pasangannya mendekat tidak? Mesti mendekat. Zaman dulu pakai surat yang sebulan sekali datang aja rasanya rindunya minta ampun. Kalau ada Pak Pos datang, keluar semua orang sekampung, dikira punya dia. Dulu kan pakai sepeda tuh Pak Pos, ring keluar semua orang, padahal bukan di rumah dia. Kenapa? Ada rasa rindu, ada yang dinanti. Lah ini bunyi azan tidak hadir, rindunya di mana? Apa penyebabnya? Karena dia tidak betul-betul mengenal siapa Allah. Nah, maka pentinglah kita itu mencari tahu. Itulah yang kita inginkan dari sirah ini. Sirah Nabawi berarti mempelajari perjalanan hidup Nabi. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan saya tidak akan
menyampaikan secara menyeluruh dari sirah Nabi, karena dalam sejarah itu di kitab-kitab sirah Nabawi itu banyak masalah perangnya. Ya, di kitab Ibnu Hisam, Haikal itu banyak masalah perang. Nanti kalau saya sampaikan 30 perang Nabi, nanti saya ditangkap polisi itu. Ini Ustadz Budi kalau datang ke Al-Mutakin mesti sejarah perang lagi. Nah, itu seperti itu. Padahal itu sejarah. Maka nanti kita akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup Nabi itu seperti apa. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita pelajari akan mempengaruhi hidup kita. Kalau yang kita pelajari itu tentang perang, maka yang kita omongin mesti jihad terus tuh. Sehari-harinya itu mesti jihad. Kalau yang kita pelajari tentang kafir, munafik, nanti kalau duduk dengan teman mesti ngomongnya kafir, munafik lagi. Nah, itu seperti itu ya. Sama ibu-ibu kalau nontonnya Andin. Mesti itu nanti kalau kumpul dengan tetangga yang tanya Andin lagi. Beli sayur Andin lagi. Kayaknya Andin tuh anaknya. Padahal anaknya namanya Sinta. Nah, gitu. Paham ya? Nah, oke, baik. Ini pengajiannya sampai jam berapa? 5:15. Nanti ternyata cuma 7 menit. 7 menit udah habis. Oke. Nah, kemudian apa nama lain dari sirah itu? Ya. Ada lagi yang namanya tingkah laku. Sirah juga diartikan sebagai kisah atau cerita atau tarikh, ya. Juga diartikan thorik, jalan atau cara, dan juga diartikan sebagai biografi. Nah, itu sirah, ya. Nanti kita akan pelajari sirah Nabi itu bukan hanya tanggal lahir dan lain seperti apa, tapi bagaimana kehidupan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kita itu sering dengar sirah Nabi itu yang menyenangkan saja toh. Bagaimana Rasul dengan istrinya, manggil nama istrinya itu yang indah-indah, Humairah, pipi yang merah delima. Bapak kalau manggil istrinya seperti apa, Pak? Nama atau nama anaknya atau nama yang paling indah? Saya manggil istri saya ya my love, sayang. Paling minimal tuh adik. Ya, dalam hasil sebuah penelitian, apabila orang sudah menikah 5 tahun, dia masih memanggil istrinya adik, ya, atau sayang, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Karena kadang orang sudah nikah itu baru setahun aja udah panggil namanya. Biasa nama istrinya Dewi, panggil Wi, sini Wi, kayak manggil anak orang. Sudah tidak kelihatan lagi mesranya, ya kan? Ya enggak? Sini Wi, padahal istrinya. Apalah susahnya panggil my love. Ya. Itu kan enak dengernya. Saya itu manggil istri saya itu my love, sehingga kadang keponakan saya itu, om ini, kayak gitu. Kenapa? Istri saya, ya kan? Nah, terkadang kita diperlihatkan dalam sejarah-sejarah itu yang menyenangkan saja. Padahal ada di masa-masa Nabi itu ribut dengan istrinya. Halo Bu. Jadi jangan menganggap Nabi itu nggak pernah ribut sama istri. Ini pentingnya belajar sirah. Kadang ada ibu-ibu itu protes sama suaminya. Mas, jenengan ini niru Rasul nggak? Kenapa? Rasul itu dengan istri itu baik loh, nggak pernah ribut. Kata siapa? Makanya kalau ngaji jangan ambil yang enak-enak doang. Nabi itu pernah ribut. Satu ketika Rasulullah itu di siang hari keluar rumah. Terus duduk di mana biasa tempat duduk Nabi kalau di luar rumah, dan di situ biasa kumpul Abu Bakar, Utsman, Ali dan para sahabat. Nabi keluar rumah duduk di situ. Tiba-tiba Abu Bakar datang duduk juga di situ. Terus diem. Umar juga datang duduk situ, diem. Nabi nengok, ini kenapa ini Umar sama Abu Bakar kok diem aja? Biasanya ceria, wajahnya cemberut. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar ada apa? Umar ada apa? Kok kesini diem-diem aja? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, istri saya itu cerewet. Umar juga begitu. Aduh Rasul, istri saya itu, Masya Allah. Tahu kan Rasul gimana istri saya cerewetnya? Nabi ketawa. Nabi bilang, kata Nabi, saya juga begitu.
Saya kesini juga karena istri saya yang itu tidak lain adalah anak-anak kalian. Nabi itu nikah dengan anaknya Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Artinya ibu-ibu jangan sok romantis sendiri. Ada masanya rumah tangga itu ribut. Tapi bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga? Itu juga sirah. Dan itu jarang diungkap orang. Pokoknya bagus aja itu. Apalagi dalam lagu kan, diajak lomba lari, gitu. Aisyah itu, ada bapak ibu ajak istrinya lomba lari. Pagi-pagi udah ke pasar ya, borok-borok lari ya. Yang ada suami melarikan diri karena HP-nya ada simpenan. Nah itu ya, kenapa kita harus belajar sirah. Jadi perjalanan hidup Nabi semuanya ya, nanti akan saya pilih-pilih dari 2 kitab Ibnu Hisam dan Haikal itu ya, mana yang sangat dibutuhkan mulai dari awal sampai akhir Nabi. Baik, apa saja yang dipelajari ketika kita membicarakan tentang biografi Nabi, perjalanan hidup Nabi? Ya, yang pertama kita akan mempelajari perjalanan hidup Nabi dari mulai sebelum dia lahir, ya, nasab beliau, ayah ibu beliau, kehidupan di kota Mekah seperti apa, kemudian bagaimana masa kecil Rasul, ya, bagaimana sampai Rasul berdagang, bagaimana Rasul menikah dengan Khadijah. Nah, ini penting ya, bagaimana Rasul nikah dengan Khadijah, bagaimana Rasul nikah dengan Aisyah. Ini juga penting. Kenapa? 2 hal pernikahan ini sering dibawa-bawa oleh para orientalis dan feminisme. Ya. Apa yang dibawa mereka? Bahwa Rasul itu pedofili, suka dengan anak kecil, karena Nabi menikahi Aisyah di usia yang masih muda, padahal sejarahnya sungguh luar biasa. Nah, seperti apa nanti kita ini kan biar penasaran dulu. Nabi itu sukanya dengan janda gitu. Nah, itu makanya wajar orang Islam itu suka janda muda, yang ada tuh mangga muda ya. Nah, ini harus tahu kenapa Nabi sampai menikah dengan Siti Khadijah. Termasuk perjalanan Nabi menikah dengan banyak perempuan. Kenapa? Apakah Nabi itu doyan perempuan? Termasuk juga ini para kaum muslimin yang suka poligami, harus paham itu. Sejarah poligami Nabi seperti apa? Jangan asal. Saya itu setiap Senin, ini sekalian promosi Bapak Ibu, setiap Senin ba'da maghrib saya mengisi kajian tentang fikih nikah di Islamic Center Ustaz Ahmad Dahlan. Ya, bisa diikuti melalui YouTube Islamic Center UAD. Kemarin saya membahas tentang nikah siri dan kemudian saya membahas tentang nikah lari. Nah, itu ada nikah lari itu. Ya, di mana nikah tanpa izin orang tua, lari lalu nikah. Nah, ada yang menarik ketika membahas tentang nikah siri. Ada pertanyaan. Ustadz, apakah benar orang yang nikah siri, perempuan itu tidak bisa minta cerai sama suaminya? Nah, itu kan menarik gitu ya. Nah, itu. Jadi saya jawab, mau nikah siri, mau nggak siri, cerai itu bisa terjadi. Nah, itu seperti itu. Oke, silakan nanti ikuti kajiannya ya. Seperti apa nikah siri dan seterusnya. Di sini ada yang suka nikah siri atau nikah daun pandan? Nah, itu. Oke, baik. Jadi intisari yang akan kita pelajari ada perjalanan hidup Nabi seperti apa, agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang mencintai Nabi tapi palsu, cinta palsu. Ya, itu. Oke. Selanjutnya, apa keutamaan atau manfaat dari mempelajari Sirah Nabawi? Nah, Bapak Ibu sekalian, seharusnya setiap penuntut ilmu itu tahu manfaat dari ilmu yang ingin dia dapat itu, bukan asal menuntut ilmu. Sehingga muncul motivasi pada dirinya atau semangat pada dirinya untuk menggali ilmu. Misalnya nih, kemarin ada tafsir. Apa sih manfaat dari belajar tafsir? Harus tahu. Kalau nggak tahu itulah, kalau ngaji kita nggak semangat karena nggak tahu. Sampai masalah nikah pun,
Ketika ada sahabat ditanya oleh Rasulullah, kabarnya kamu mau nikah? Iya betul Rasulullah. Sudah lihat belum calon istrimu? Belum ya Rasulullah. Lihat dulu. Ah ini bukan marah ya, ini bukan marah loh ini. Ya, lihat dulu, gitu loh. Jangan asal nikah, lihat dulu. Kenapa harus dilihat? Karena kamu harus cari bagian mana dari calon istrimu tuh yang menarik hatimu. Jangan sampai ketemu istri malah nunduk. Pas makan muntah. Wah, maksudnya. Bapak Ibu, saya ini pernah ada teman saya baru nikah, malamnya langsung cerai. Kenapa? Kebetulan dijodohkan, sudah ditawarin mau nazor atau tidak, artinya melihat calon istri. Oh enggak, karena sibuk, saya percaya aja sama kamu. Nah setelah nikah kan ditutup tuh pakai cadar. Sudah ditawarin nazor atau tidak, lihat atau tidak? Enggak, percaya saja. Ketika malam pengantin mereka disatukan, rame. Kenapa? Ternyata istrinya itu ada kumisnya. Kan ada tahu perempuan yang berkumis? Kayak Iis Dahlia itu loh. Nah, ini nampak banget kumisnya. Dia kaget dan itu membuat hatinya tidak nyaman. Akhirnya cerai, Bapak Ibu. Penting nggak yang namanya mengetahui itu? Halo? Maka kalau ngaji tahu dulu. Ya, ustadz diberitahu. Kalau kemarin ada ustadz yang tidak menjelaskan apa itu makna tafsir, apa yang didapat dalam tafsir, apa yang didapat dalam Riyadhus Shalihin, manfaatnya apa? Minggu depannya diminta untuk menyampaikan. Supaya orang tertarik. Nanti kejadian wanita berkumis. Paham ya? Iya. Itu begitu sehingga muncul daya tarik. Apa manfaatnya belajar tafsir? Apa manfaatnya belajar hadis Riyadhus Shalihin? Ada apa dengan Riyadhus Shalihin itu? Karangannya siapa? Mazhabnya siapa? Ya kan? Nah, itu penting Bapak Ibu sekalian. Jangan asal ya. Nah, itu. Nanti ikut kajian ini ternyata tarekat yang enggak jelas, gitu. Nah, itu seperti itu ya. Seperti mengenal saya juga harus tahu saya itu siapa. Tahulah Ustadz dari Palembang. Enggak cukup Bapak Ibu, cari di internet. Tulis Budi Jaya Putra, muncul Bu nama saya itu. Apalagi di YouTube Bu, Budi Jaya Putra, muncul video saya. Nah itu begitu. Dalam ta'lim ta'alim itu ada syarat menuntut ilmu, salah satunya mengenal guru. Sehingga kita bisa muncul lagi motivasi yang kedua. Oh guru saya itu loh. Nah itu begitu. Iya, kita nih kadang berguru sembarangan. Yang penting golek guru. Gurunya siapa? Si Anu, ternyata gurunya menyesatkan. Ternyata guru sekaligus dukun. Kan begitu. Kan banyak. Ya. Sama seperti orang tua masukkan anak sekolah. Nah, ada kasus kemarin. Ya kan? Ada sekolahan yang melakukan pelecehan kepada muridnya. Kenapa? Gara-gara orang tua nggak mencari informasi. Oke, baik. Apa manfaatnya mempelajari sirah nabawi? Yang pertama seperti yang di awal saya katakan tadi, memunculkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi ya min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya serta manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau tidak ada rasa cinta kita yang luar biasa kepada Nabi, itu dipertanyakan keimanan kita, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ketika ada perintah dari Nabi, kita lakukan. Walaupun di dalam hadis lain, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kita harus tahu, ini perintah Nabi. Kita mampu, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau ada larangan, tinggalkan, kata Nabi. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu yang dimaksud dengan mencintai Nabi. Nah, permasalahannya kita juga tidak tahu apa yang diperintah dan dilarang oleh Nabi. Maka alhamdulillah di sini ada kajian Riyadhus Shalihin. Semoga nanti menambah wawasan kita terkait dengan perintah dan larangan Nabi. Jadi
mempelajari sirah nabawi itu akan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semakin banyak informasi kita tentang Rasulullah, maka semakin muncullah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tentunya apa yang diceritakan dalam sejarah tentang Nabi itu sesuatu yang baik. Sehingga Michael H. Hart itu menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad, orang yang paling berpengaruh di dunia dalam peradaban. Kita saja tidak kenal Nabi aja, kayaknya senang-senang saja kan, ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana kita mau mencintai Nabi, kita nggak pernah tahu tentang Nabi. Itu seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, sirah nabawi itu sebagai sumber inspirasi. Ya. Apa sih inspirasi itu? Inspirasi itu sesuatu yang bisa memunculkan perilaku atau perbuatan. Jadi ketika kita mengetahui tentang kehidupan Nabi, jadi inspirasi, ya. Di dalam surah Al-Ahzab itu kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Ada 2 huruf taukid, lam dan qad. Jadi sungguh-sungguh. Nah, itu pasti. Ya. Kalau orang Jawa ada penekanan ya. Wakeh. Nah, itu. Ada penekanan ditekan ya. Nah, itu luar biasa sekali. Sungguh-sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Nah, karena ada suri tauladan berarti ada inspirasi. Kalau kita mau mencari inspirasi, carilah yang terbaik. Mana yang terbaik? Yaitu Rasulullah. Selama masih ada inspirasi dari Rasulullah, kenapa cari yang lain? Kan begitu. Karena Rasulullah adalah panutan yang memberikan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus cari yang lain? Mencari orang barat, inspirasinya, ya, tokoh-tokoh barat, inspirasinya. Kalau di kalangan mahasiswa itu kadang sering pakai tokoh-tokoh yang nggak jelas, ya, apalagi tokoh-tokoh yang non Muslim itu. Saya bilang, jauh sekali kamu ke barat sana. Uang ada kok dekat kita. Siapa Pak? Rasulullah. Itu kan Arab Pak. Ya lebih dekat, saya bilang. Daripada kamu ke Eropa, ya kan? Eropa lebih jauh daripada Arab. Nah itu kadang orang kita suka aneh juga ya. Nah ini penting. Apa yang kamu ingin cari inspirasinya? Makanya ngaji. Pentingnya ngaji. Hadis Nabi itu banyak Bapak Ibu. Kita aja kalau bahas tidak akan pernah selesai. Iya. Imam Bukhari saja 6.000 hadis. Belum imam yang lain. Maka dalam menjalankan amalan kehidupan sehari-hari maupun ibadah, kalau ada perbedaan itu wajar. Karena hadis itu tersebar banyak sekali. Maka kita tidak boleh mengatakan kita yang paling benar, karena bisa jadi kita belum baca hadisnya. Nah itu begitu. Kan sering nih ada orang pendapatnya lah paling benar, padahal dia belum baca hadis yang lain. Nah itu seperti itu. Nah ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sebagai sumber inspirasi. Ya, saya ada sebuah materi Bapak Ibu ya. Nantilah entah tahun kapan kalau saya ngisi lagi di sini. Terkait dengan apa? Tinjauan ilmiah dari pentingnya sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang meneliti itu profesor-profesor non-muslim. Ya, ada dari Australia, dari Inggris, ya, dan lain sebagainya. Diteliti itu manfaatnya sedekah. Nah, ini luar biasa, ya. Tapi itu tidak ada di kajian sirah ya nanti. Kalau sudah khatam baru kajian itu. Nah, ini Nabi sebagai inspirasi. Saya kalau keluar rumah, inspirasinya apa? Ya Rasul. Bagaimana Rasul keluar rumah itu supaya tenang? Kan menarik ya. Ini saya kasih tahu lah ya, Bapak Ibu sebagai oleh-oleh nanti pulang ke rumah dipraktekkan. Rasul itu kalau mau keluar rumah, Rasul selalu mencium kening istrinya. Tidak jarang juga Nabi memeluk istrinya. Halo, Bapak-bapak ada yang praktek belum?
keluar sendiri, pulang sendiri. Istri di mana, suami di mana, anak di mana. Terus inspirasinya siapa? Apa Rasul ngajarin kayak gitu? Enggak, Bapak Ibu. Jadi saya kalau mau keluar nih, tadi saya keluar dari rumah jam 3:30 lebih, ya. Motor udah siap, istri saya salim, saya peluk istri saya cium keningnya. Itu saya lakukan. Jadi kalau keluar dari rumah 5 kali kejadian itu. Betul. Sehingga ada tetangga saya yang protes. Pak Budi ini pamer-pamer keromantisan. Saya tanya, Bu, salahnya ibu lewat terus berhenti. Lewat aja. Ini lewat lihat saya malah diliatin itu. Coba bayangin, yang salah siapa? Ini juga di teras rumah saya. Wah, maksudnya Bu, Pak. Itulah masyarakat, Pak, Bu. Istri kita sendiri aja diprotes. Bagaimana istri tetangga? Memang orang Indonesia itu suka ngomong ya. Itu. Dia ketawa. Oh iya ya, Pak. Nah, iya, saya bilang. Masa saya salah? Nah, itu. Terus ditanya, kenapa Bapak begitu? Nah, lalu saya sampaikan, di sini kesempatan kita dakwah. Bu, Nabi itu kalau keluar rumah, ya, itu cium kening istrinya. Terkadang berpelukan. Kok suami saya nggak pernah, Pak Budi? Karena nggak tahu, Bu. Oh iya ya, suami saya jarang ngaji. Nah, sudah selesai hidupmu, Bu. Nah, itu begitu. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, nanti kalau mau pergi kerja kemanapun, manggilnya apa, Pak? Jeng. Jeng. Ya, panggil. Papi mau pergi. Salim dulu, salim. Kalau suami istri hadir di masjid ini, ada subuh ini, langsung dipraktekkan. Tidak apa-apa dilihat anak-anaknya, sehingga akan menjadi inspirasi anak-anaknya. Betapa romantisnya rumah tangga kami. Besok kalau dia menikah, ditirunya. Anak-anak kita kan butuh contoh, Bapak Ibu. Tapi dengan catatan, dengan yang halal. Bukan asal-asalan. Begitu. Ternyata Bapak Ibu, sudah lama saya praktekkan itu, saya baca artikel. Artikelnya berjudul Manfaat Memeluk dan Mencium Istri Ketika Hendak Berangkat Kerja bagi seorang suami. 1. Yang pertama manfaatnya, tapi di artikel itu tidak ada tulisan hadis ya, karena yang meneliti orang non-muslim. Manfaatnya 1. Mengurangi kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja. Pak, Bu, kenapa banyak orang kecelakaan di tempat kerja? Karena saat dia bawa kendaraan bengong. Apa? Bengong. Kenapa? Karena istri bilang, pulang ke kantor cepat, pulangnya jangan kemana-mana, bawa duit banyak. Sehingga kalau bawa mobil, pulang cepat dari kantor bawa duit banyak, nabrak. Mam. Tapi kalau kita istrinya salim, ya toh, terus kita peluk, kita cium keningnya, damai nggak keluar rumah? Damai nggak, Bu? Damai nggak, Pak? Damai. Maka saya ini walaupun ngajar, mahasiswinya banyak yang cantik-cantik, nggak tergoda. Wong istrinya sudah melepas dengan kelembutan, penghormatan. Pak, kita itu kan paling seneng ya, Pak, kalau lihat istri itu tawaduk sama suami itu, paling seneng ya. Saya itu beli lukisan Rama Sinta, ya, di keraton itu Sinta itu di bawah, Rama di atas. Itu yang ngelukis itu raja keraton, saya lupa ya, sultan yang keberapa. Saya tanya, kenapa harus bentuknya seperti ini? Ini menunjukkan sehebat-hebatnya seorang istri, dia harus tawaduk kepada suaminya. Menarik. Di hadis ada nggak hadisnya? Ada. Seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, kata Nabi, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Malah lebih parah, Bu, suruh sujud tuh, ya. Itu yang pertama, apa? Menghindari
kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja suami. Lah kenapa kok bisa? Karena nggak dibebani pikiran oleh istri. Ini mohon maaf lah, ibu-ibu kena terus ini, ya, agar supaya bapak-bapak nanti peluk ibu-ibu, gitu maksudnya. Itu seperti itu. Jadi di tempat kerja suami nggak pusing. Kadang suami itu, apalagi dia seorang pendidik, bapak ibu sekalian, itu rawan sekali kalau di rumah punya masalah. Dia ngajar bisa marah-marah dengan muridnya. Kalau di atasan bisa marah-marah dengan bawahannya. Masuk kantor, pagi pak, pagi. Kayak tentara. Padahal bukan tentara. Kenapa? Ada perasaan emosional yang negatif. Jadi emosi itu bukan negatif semua bu. Ada yang positif, ada yang negatif bapak. Ya. Ini penting sekali. Bayangkan, bapak ibu saja kalau jadi pedagang di pasar, berapa bu harganya? 5.000. Bisa kurang? Nggak bisa. Kurang. Kira-kira nanti pembelinya mau nggak datang lagi? Enggak. Kenapa? Karena ketika keluar dari rumah, perasaan hatinya gundah gulana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Manfaatnya apa? Bisa mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja. Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak korban di tempat kerja? Karena banyak pikiran. Ya, banyak pikiran. Mikirin istri belum berangkat kerja udah ngomel aja itu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dengan yang tadi dipeluk istrinya jadi nyaman. Ya, suami juga nyaman. Nah, di tempat kerja suami itu akan berprestasi, Bapak Ibu sekalian. Itu manfaat yang kelima. Itu apa? Mendatangkan prestasi kerja bagi suaminya. Selalu bahagia ketika ketemu dengan karyawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Tersenyum terus. Kenapa? Karena bahagia. Saya mohon maaf ya Bu. Saya itu ketemu dengan mahasiswa saya itu. Jadi kemarin ada acara kami di kampus, kebetulan dia pelatih lagu, ngejar saya di ujung, dia di ujung, deketi saya sambil lari. Ustad, kenapa? Ustad, mau nanya apa mbak? Kok serius banget? Ustad perawatan enggak? Yang ditanya saya itu perawatan atau tidak? Mbak, saya ini enggak ngikuti skincare, saya bilang. Perawatan apa? Ustad, mohon maaf Ustad, saya itu kalau ketemu Ustad, wajah Ustaz itu bukan semakin tua, tapi semakin muda. Oh, bayangkan. Ya gini-gini usia saya udah 40 tahun, Bu. Ya, bukan 25. Ya, udah 40 tahun. Sudah harus hati-hati kalau usia 40 tahun itu. Iya. Dah. Ah, Mbak ini ada-ada aja. Iya, Ustaz. Ada. Akhirnya kemarin ketemu lagi sama saya itu. Minta foto. Ustadz, saya minta foto. Kenapa? Saya akan buktikan sama teman-teman saya bahwa ada ustadz saya yang wajahnya tidak berubah jadi tua, tapi jadi muda. Coba bayangkan. Nah, itu. Kenapa? Ustadz tuh mudah buat orang tertawa. Nah, gimana saya tidak mudah buat orang tertawa seperti Bapak Ibu? Wong saya pergi dari rumah aja bahagia. Ya enggak? Coba kalau saya pergi dari rumah, ribut dengan istri, ngisi pengajian, plak, ya enggak? Nah, begitu. Kenapa? Ada emosi yang negatif. Ini saya nggak marah loh ini, ya. Tadi udah saya perkenalkan siapa saya, ya. Nah itu, ya apa? Nah yang terakhir Bu, yang gawat sekali, ya. Apa? Salah satu manfaat apabila suami pergi kerja, memeluk istri dan mencium istrinya adalah apa? Dia bisa terhindar dari perselingkuhan dengan rekan kerja. Manfaatnya Bu, Pak, penting ini. Iya, kenapa? Dari hasil penelitian itu disampaikan begini Bapak Ibu. Ketika orang yang berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dia punya masalah dengan istrinya, lalu di kantor ada wanita yang dapat membuat dia nyaman, maka perselingkuhan itu pasti akan terjadi. Dia cemberut, datang sekretaris. Maaf Pak Direktur, ada apa? Kok wajahnya hari ini cemberut? Istri saya itu. Terus sekretarisnya ini positif. Kayaknya tegang sekali ototnya Pak Direktur. Mau saya bantu pijit? Nah, selesai hidup. Dah, selesai. Paham maksudnya Bapak Ibu? Itu
sirah Nabi juga. Bagaimana Nabi kalau keluar rumah. Nah, ini oleh-oleh ya. Praktekkan ya. Pertemuan minggu kelima lagi sama saya tanya, siapa yang sudah mempraktekkan? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dipraktekkan. Ngapain Bapak Ibu ngaji setiap ba'da subuh tapi tidak pernah dipraktekkan? Rugi, mending turu. Paham? Oh, saya dari rumah saya pagi-pagi, saya itu tidur cuma 2 jam Bu hari ini gara-gara mau ke sini. Ya, Bapak Ibu disampaikan ilmu malah nggak diamalkan, keterlaluan, kebangetan. Paham? Iya, jadi mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan diarsip. Cuma diarsip ngapain, ya? Itu. Jadi itulah manfaat kalau kita ya mempelajari sirah. Jadi dapat inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kemudian apa? Yang ketiga, memudahkan kita ittiba kepada Nabi. Jadi ketika kita belajar sirah itu, kita jadi tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kita bisa mengikuti Nabi, ya. Dalam surat Al-Imran itu ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau benar-benar kamu itu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Nah itu. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Itulah ittiba Nabi. Dengan kita belajar sirah, maka kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga kita bisa ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi. Nah, ittiba kepada Nabi ini kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, itu adalah syarat untuk ngaku sebagai orang yang mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Nabi, ittiba kepada Nabi, kita sudah mencintai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu seperti itu manfaatnya, keutamaan mempelajari sirah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka wajar kalau orang yang tidak pernah belajar sirah nabawi, yang nggak pernah kenal Nabi, nggak pernah ittiba kepada Nabi seperti apa seharusnya. Nah, itu seperti itu. 1 menit lagi. Memudahkan memahami Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita memahami Al-Quran, kita butuh informasi dari Nabi. Salah satu informasinya ada dalam sirah nabawi. Karena hadis, ya, perilaku Nabi itu bisa menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran sebutkan. Contohnya misalnya tentang sholat. Dalam Al-Quran ini kan tidak lengkap Bapak Ibu tentang sholat itu. Yang ada akim sholat, ya, sholatlah kamu, dirikanlah sholat. Kemudian apa? Rukuklah kamu sebagaimana orang-orang yang rukuk. Kan tidak disebutkan yang lain. Apa memang sholat itu cuma rukuk? Kan enggak. Di mana? Kita dapat keterangan di dalam hadis, dalam perilaku Nabi. Nabi pun cukup mengatakan, ya, tentang ibadah sholat itu, lihatlah, ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, disinilah hadisnya umum. Terus banyak hadis yang hadir sehingga tata cara sholat itu berbeda-beda, tapi sumbernya sama dari Rasulullah. Maka kita dalam melaksanakan sholat nggak usah bingung Bapak Ibu, ya, nggak usah bingung. Yang kita harus lakukan adalah kita ikut kemana. Misalnya saya ikut Muhammadiyah, maka sudah ikutilah bagaimana tata cara sholat hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya NU, maka ikutilah hasil keputusan Basul Masail. Selesai masalah. Saya kelompok ini, ya sudah, ikutilah sana. Dan yang lain tidak usah protes. Karena memang dalil tentang sholat itu umum.
ketika menjadi rinci, berbeda-beda hadis juga yang diterima. Maka ada yang pakai kunut, ada yang tidak, ada yang jadinya gerak-gerak, ada yang nggak gerak-gerak, ada juga yang nggak sholat, kan gitu. Paham maksudnya? Itu kita ini sering ribut dengan sesuatu yang memang beda. Ngapain dibeda-bedain, itu diribut-ributin? Ya sudah, nggak ada yang salah. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Iya. Saya pernah ditegur, Ustaz, itu kok temannya nggak diajak sholat? Gimana mau diajak sholat dong, dia kafir? Kan begitu. Kadang orang kita aneh-aneh juga itu. Asal-asal aja. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat dari belajar sirah. Sesungguhnya sangat banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita ini menjadi penuh dengan rahmatan lil alamin. Islam datang itu bukan untuk menghakimi. Islam datang itu bukan untuk mencaci maki. Tapi Islam datang itu untuk memperbaiki. Maka kata Nabi, aku diutus itu untuk apa? Makarimal akhlak. Ana buistu, aku itu diutus untuk apa? Memuliakan akhlak, memperbaiki akhlak. Maka kalau ada orang yang ngaku beragama Islam, kok perilakunya itu malah menyakiti, ini orang tidak paham Islam itu untuk apa hadir. Nah itu, kalau ditanya keras, orang Arab lebih keras daripada orang Jawa. Tapi Nabi tidak pernah berlaku kasar kepada orang-orang di Arab itu. Maka hati-hati dalam memberikan contoh Islam. Ada saatnya kita harus keras, ada saatnya kita harus lunak. Tapi apa yang paling baik dilakukan Nabi adalah penuh dengan kelembutan. Karena sesungguhnya kita ini adalah representasi dari Islam rahmatan lil alamin. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.